Selamat pagi. Pagi, Dok. Halo, kita mulai saja kuliahnya ya. Jadi kelas kelas A sama kelas C ya. Iya, benar, Dok. Jadi topik hari ini adalah melanjutkan dari kuliah cacing, yaitu dari kelas nematoda. Kelas nematoda seperti kita ketahui ada kita bagi 5 ordo. Jadi ordo Ascaridida, Raditida, Stronglida, Spirurida, dan Enoplida. Jadi yang terakhir ini ya, Spirurida dan Enoplida. Nah, sebenarnya apa sih cirinya dari Spirurida ya dan Enoplida? Nah, dari yang termasuk dari genus-genus ini ya sebagian besar juga kalau Spirurida ya spiral itu berarti yang ciri khasnya adalah ekor cacing jantannya itu adalah melengkung ya, melengkung. Ya. Jadi spiral, jadi melengkung. Ya. Nah, kemudian sebagian besar dalam siklus hidupnya adalah melalui hospes intermedier. Nah, dari dua ordo ini, ya, ordo Spirurida dan Enoplida, nanti yang kita bicarakan adalah Spirurida ada beberapa genus, Liropilaria, Abronema, Spirocerca, Aquaria, Telasia, Osispirura, Tetrameres, dan Stepanopilaria. Sedangkan dari ordo Enoplida, itu adalah yang penting adalah genus Trichinella, genus Trichuris, dan genus Capillaria. Nah, itu dari beberapa genus yang kita bicarakan hari ini. Pertama adalah genus Diropilaria. Diropilaria ini cacing Diropilaria yang paling penting itu adalah Diropilaria imitis, itu pada anjing dan kucing. Jadi ini merupakan cacing yang bersifat pipipar, dia tidak bertelur ya, dia akan cacing ini ya cacing betinanya akan mengeluarkan larva ya yang berada dalam beran darah, sehingga bentuk larvanya disebut dengan mikropilaria. Nah, ini ciri khasnya bagian mulut tidak mempunyai bibir, tidak mempunyai gubernaculum, ya. Panjang cacing sekitar 12 sampai 20 cm dengan warna putih. Ujung posterior cacing jantan membentuk kumparan atau spiral. Nah, ini ciri khas daripada dari Spirurida. Ya. Pulpa letaknya di belakang esofagus. Nah, ini bersifat pipipar, jadi stadium larva yang beredar dalam peredaran darah itu namanya mikropilaria. Mikropilaria ini stadium yang berada dalam aliran darah. Nah, ini mikropilaria stadium 1 ini adalah stadium yang belum infektif. Nah, ini predileksinya adalah pada ventrikel kanan dan vena cava. Kadang-kadang pada arteri pulmonalis. Nah, ini seperti ini cacingnya. Ya. Jadi kalau anjing maupun kucing yang terinfeksi berat, nah ini yang pada ventrikel kanan dan vena cava, ya, ini akan menyebabkan kerusakan pada gangguan pada sistem respirasi ya. Bayangkan kalau ada cacingnya ini warnanya putih ya. Jadi kalau ketemu ya pada jantung ada cacing ya, ini adalah cacing daripada Diropilaria. Nah, ini
gambar yang menyatakan bahwa pada infeksi yang berat, kalau seperti ini jelas sudah akan menyebabkan gangguan respirasi, ya, daripada hewan yang terinfeksi virus filaria akan menyebabkan gangguan-gangguan dari jantungnya. Ya. Jadi efeknya adalah gangguan dari pernafasan. Nah ini mikropilaria. Kalau mikropilarianya ya ini biasanya bisa melalui kita periksa. Kalau telur cacing itu kan periksa melalui feses ya. Kalau mikropilaria, nah ini biasanya ada uji-uji tertentu adalah melalui ulas darah. Ya. Jadi ukuran larva 286 kali 0,1 mikron. Nah, hospes definitifnya ini adalah anjing dan kucing, sedangkan hospes intermediernya adalah nyamuk. Nyamuk yaitu Aedes dan kulet. Jadi anjing itu terinfeksi apabila digigit oleh Aedes maupun kulet yang mengandung stadium mikropilaria. Nah, biasanya di nyamuk ini ya terjadi pendewasaan di stadium infektif daripada mikropilaria menjadi di bagian proboscisnya, jadi larva stadium 3. Nah, mikropilaria ini di dalam aliran darah dari hewan, ya dari anjing atau kucing bisa bertahan sampai 1-3 tahun. Kalau belum ada spes intermedier, ya ini bisa akan dia tetap hidup di dalam aliran darah pripir, terutama dalam pripir ini ya 1-3 tahun. Nah, ini adalah bentuk seperti ini adalah stadium larvanya. Nah, secara epidemiologi ya jadi nyamuknya ya. Jadi ini anjing ya. Jadi stadium larva yang belum dewasa atau yang belum infektif pada saat nyamuk ini menggigit anjing ya. Jadi menggigit, menghisap darah, maka stadium larva satu akan ikut dalam masuk ke dalam nyamuk ya, dan dalam tubuh nyamuk ya pada bagian usus dari nyamuk akan terjadi pendewasaan dari mikropilaria sehingga menjadi mikropilaria stadium 3. Nah, kemudian akan menuju ke bagian proboscis dari nyamuk. Nah, ini nyamuk ini akan kulet dan Aedes memegang peran penting di dalam penularan dari penyakit dirupilaria ini. Nah, seperti ini ya siklusnya ya. Jadi ini cacing jantung gitu ya, cacing jantung di mana mikropilaria dalam aliran darah ya. Biasanya ini penularan nyamuk ya, ke nyamuk itu terjadi lebih banyak terjadi pada malam hari ya. Pada malam hari ya ini nyamuk-nyamuk yang menggigit anjing. Nah, ini sehingga nyamuk itu mengandung ya. Lanjut ya. Jadi nyamuk itu sebagai vektor ya, vektor daripada dirupilaria. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi anjing penderita ya. Ini ya anjing penderita. Di dalam anjing penderita itu di mana di dalam jantungnya ada cacing ya, cacing jantan maupun betina, dan ini mengeluarkan larva namanya mikropilaria. Nah, mikropilaria ini merupakan larva stadium 1 ya, mikropilaria.
Nah, ini harus dimakan oleh nyamuk, ya, nyamuk di mana dalam tubuh nyamuk ya, berkembang menjadi larva 1, larva 2, kemudian larva 3. Nah, larva nyamuk yang mengandung larva 3 inilah yang merupakan stadium infektif. Apabila nyamuk yang infektif ini menggigit anjing maupun kucing, nah ini anjing dan kucing ya, ini akan menyebabkan anjing dan kucing itu terinfeksi ya. Ini akan kemudian sampai ke predileksinya. Nah, ini juga ya dalam siklus hidup daripada Dirofilaria imitis ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, 6 sampai 7 bulan ya, baru bisa menjadi cacing dewasa ya. Beda dengan cacing-cacing yang lain. Kalau cacing yang lain itu membutuhkan waktu hanya 2 bulan ya, 2 bulan itu sudah menjadi cacing dewasa. Nah, kalau Dirofilaria ini membutuhkan, kalau pada anjing itu 6 sampai 7 bulan ya, periode pripatennya 6 sampai 7 bulan, sedangkan pada kucing 7 sampai 8 bulan ya. Sehingga biasanya pada anjing dan kucing yang sudah dewasa baru bisa kelihatan adanya mikrofilaria. Sehingga karena periode pripatennya lama ya, sehingga anjing-anjing yang muda misalnya umur 5 bulan, 6 bulan ya, itu tidak bisa ditemukan adanya mikrofilaria. Walaupun sebenarnya anjing dan kucing itu terinfeksi ya, kalau memangnya dilakukan tes dengan ELISA umpamanya, ternyata ada antibodinya, ada antigen, tapi tidak bisa ditemukan adanya mikrofilaria. Ini mungkin ya masih dalam fase cacing muda ya, cacing muda. Karena apa? Karena biasanya kalau nyamuk ini menginfeksi hostnya, anjing dan kucing ya, menginfeksi dari sini ya, larva stadium 3. Nah, mana untuk mencapai stadium infektif ini hanya dibutuhkan 14 hari ya, 14 hari, kemudian ini menggigit hostnya ya. Nah, biasanya dalam waktu perkembangan 2 sampai 3 bulan ya, 2 sampai dia akan menjadi, biasanya akan berada pada jaringan ya, dia akan bersifat dorman dulu ya. Kemudian nanti kalau sudah pendewasaan sampai berumur 6 sampai 7 bulan baru sampai di jantung, predileksinya di jantung ya. Dia akan berada pada otot-otot dulu ya. Sehingga pada periode tersebutlah sebelum menjadi dewasa lah sebenarnya penting untuk dilakukan suatu pengobatan. Di stadium larvanya itu lebih bagus dilakukan pengobatan dibandingkan dengan pada stadium dewasa. Itu untuk Dirofilaria, kemudian lanjut ke Stepanofilaria. Ini sering disebut dengan penyakit kaskado ya, ini penting sekali tambahan ya. Penyakit kaskado ini ya penyakit yang pada ruminansia itu sering terjadi pada sapi-sapi yang ada di Sulawesi. Sulawesi yang ini yang nanti kalau ketemu seperti ini ya, ada dermatitis ya, jadi penebalan luka-luka pada epitel kulitnya ya. Kalau di daerah Sulawesi itu kita curigai terhadap Stepanofilaria. Kalau ini bagian kulitnya ini di cairannya itu di pitilnya dibuat preparat, nanti kemungkinan akan bisa ketemu adanya mikrofilaria. Nah, ini adalah cacing Stepanofilaria deodoisi. Jadi hostnya adalah pada sapi dan kerbau, terutama di daerah Sulawesi ini ya. Kalau di Bali belum ada ya. Nah, ini mungkin nanti perlu dicurigai juga, diagnosa bandingnya seperti ini. Kalau demodek juga seperti ini ya. Demodek pada sapi ya seperti ini juga, ada benjolan-benjolan. Tapi ini pada
Stepanopilaria itu lebih parah dia kelihatan ininya, dermatitisnya ya, dermatitis pada epitelnya. Karena memang predileksi dari cacing Stepanopilaria itu adalah pada epitelnya, jadi pada lapisan multipi dari kulit. Nah, bagaimana cara penularannya? Jadi dalam siklus hidup daripada Stepanopilaria ini adalah melalui vektor lalat. Vektor lalat. Ya. Kalau di Rupilaria itu melalui nyamuk, sedangkan Stepanopilaria adalah melalui lalat, yaitu lalat Musca, Sarcophaga, Stomopsis, dan Picoboska. Jadi lalat-lalat yang biasanya ada pada ruminansia. Nah, ini ya Stepanopilaria reduksi, predileksinya kulit pada kulit sapi di Sulawesi, Sumatera, dan Jawa juga ada ya, Sumatera dan Jawa. Jadi kalau ketemu seperti itu, ya, radang pada kulit, kita curigai terhadap adanya dermatitis disebabkan oleh cacing Stepanopilaria. Jadi host adalah lalat, Musca, Leperosia, Stomopsis ya, tadi ya. Jadi ini adalah gambaran daripada cacingnya yang ada pada lapisan kulit. Ini melalui gigitan ya, gigitan dari lalat itu kan menggigit ya, menggigit dari kulit daripada sapi ya. Jadi adanya luka itu akan biasanya dengan gigitan adanya luka akan menyebabkan terinfeksinya dari sapi tersebut. Kemudian genus Habronema ya. Habronema ini cacing lambung pada kuda ya, cacing lambung pada kuda, hanya pada kuda. Jadi spesiesnya ada Habronema muscae ya, Habronema microstoma. Hospes intermediernya adalah lalat Musca dari Habronema muscae, sedangkan Habronema microstoma itu ada Stomopsis dan Leperosia. Ini merupakan hospes intermedier daripada cacing lambung pada kuda. Cacing ini ukurannya kecil, 2-3 mm, berwarna putih. Jadi buka kapsulnya berkembang dengan baik, ekor jantan berbentuk kumparan, itu ciri khas daripada cacing dari ordo Spirulida. Kemudian ciri khasnya telurnya kecil, ada embrio ya. Jadi kalau nanti pemeriksaan PSS ketemu telur yang ada embrionya ya pada kuda, itu kita curigai terhadap adanya cacing Habronema. Ini cacing jantan ya, cacing jantan biasa melingkar, itu ciri khas daripada Spirulida ya, Spirulida. Berbentuk kumparan. Nah, ini ada biasanya ciri khas yang lain ada berbentuk kumparan, kemudian kelihatan spikula. Jadi ciri khas ini. Nah, kemudian dalam siklus hidupnya, ya, jadi Habronema itu cacing lambung ya, cacing lambung. Nah, biasanya menyebabkan seperti tumor pada lambung, gitu ya, seperti tumor atau pembengkakan pada lambung yang di dalamnya ada cacing Habronema. Nah, kemudian cacing Habronema bertelur, ya, telur yang mengandung larva, ya, ini telur yang mengandung larva karena disebut ovovivipar. Ya. Nah, ini biasanya dimakan oleh larva lalat. Jadi larvanya yang dulu dimakan, ya, larva dari lalat ya, jadi berbentuk ulat ya. Jadi larva 1 berkembang menjadi larva 2. Kemudian dari larva ini kan kalau siklus hidupnya telur dari lalat itu kan telur, larva, pupa, imago. Imago sudah dewasa ya. Nah, dari stadium larva, nah, di dalam stadium larva dari lalat itu cacing ini ya, larva cacing berkembang jadi larva 1 menjadi larva 2. Kemudian dalam bentuk pupa
larva 2 menjadi larva 3, kemudian dewasa sudah mengandung stadium infektif. Nah, di sini kuda itu terinfeksi bukan karena gigitan dari lalat, ya tidak ya. Jadi kuda itu terinfeksi apabila memakan dari lalat tersebut secara oral. Beda dengan Staphylococcus ya. Jadi kalau Staphylococcus melalui gigitan, sedangkan di sini adalah melalui misalnya makanan yang tercemar oleh lalat. Nah itu kebetulan umpamanya rumput itu dicemari oleh lalat, itu termakan oleh kuda yang lalat itu mengandung dari larva dari Habronema, maka kuda itu bisa terinfeksi. Jadi itu ya. Jadi penularannya melalui lalat stomopsis, lalat muka, yang penularannya adalah melalui secara oral, baik melalui makanan maupun minuman. Jadi bisa melalui food. Kemudian kita lanjut ke genus Aquaria. Aquaria ini dalam perdikum sudah diperdikumkan. Aquaria ciri khasnya ada di bagian kepalanya ada kordon gitu ya, Aquaria. Ada dua, predileksinya ada pada bagian empedal, proventriculus, dan esophagus. Ini esophagus, proventriculus, dan empedal. Ini bisa biasanya kalau ayam ini hostnya adalah pada unggas ya, pada ayam. Jadi biasanya kalau ayam itu terinfeksi oleh Aquaria, itu kelihatan biasanya pada empedal atau proventriculus ada sedikit seperti lesi-lesi ya, seperti radang nekrosis itu ya. Nah, begitu kita buka lapisan dari empedalnya ada cacing, ya. Ada ketemu cacing Aquaria. Jadi ada dua spesies, Aquaria hamulosa, Aquaria spiralis. Jadi hamulosanya ada pada empedal, predileksinya, itu hospes intermediarnya belalang. Jadi belalang. Sedangkan Aquaria spiralis pada proventriculus dan esophagus itu hospes intermediar adalah isopoda, ya. Jadi golongan isopoda. Nah ini ayam itu terinfeksi apabila memakan dari hospes intermediar. Jadi memakan ya. Jadi ayam itu kan suka makan jenis dari belalang ya, atau isopoda, sehingga ayam itu terinfeksi. Nah bagaimana cirinya? Jadi ciri dari cacing itu adalah bagian mulut mempunyai dua pseudolabia lateral. Kemudian yang paling menciri adalah terdapat 4 kordon yang membentuk tip. Nah, ini seperti spiral itu ya, bagian mulutnya. Ya. Panjang sekitar 1 sampai 3 cm. Nah, ini siklusnya jadi host ya, ayam. Ya. Di cacing ini bertelur, ya, bertelur. Nah, telurnya bisa dilihat oleh PSS, kemudian telur ini dimakan oleh, ya, jadi telur-telur itu dimakan oleh belalang, gitu ya, di belalang, ya, sehingga di belalang akan berkembang menjadi stadium infektif. Dan hospes intermediar ini dimakan oleh os. Nah, ini Aquaria, ya, ini ciri khasnya. Atau sebenarnya Aquaria itu sering juga disebut dengan disparing, itu sama ya. Jadi ini bagian anteriornya ada kordon, kemudian ini bentuk esophagusnya, kemudian ini adalah cacing jantan, ini bagian yang melingkar juga, ini bagian yang mempunyai spikulum ya. Karena ini spirulida, spiral. Nah inilah cacing
Ini ekor dari cacing betina ya, ada itu. Ini bagian pulpanya, ini paling di ujung sekali ya. Ini bagian pulpanya. Kemudian nah ini ciri khasnya kita melihat akuaria itu adalah dengan adanya kordon ini ya. Kemudian lanjut ke genus Spirocerca. Spirocerca ini cacing yang pada esofagus daripada anjing. Cacing esofagus daripada anjing. Spirocerca luffy. Nah, ini biasanya kalau cacing esofagus karena memang predileksinya pada esofagus. Nah, biasanya kalau ada cacing pada bagian esofagus itu akan terbentuk seperti tumor dia ya. Di tumor ini ya. Mungkin tumor itu merupakan suatu reaksi imun secara seluler sehingga di dalam tumor ini ada cacing. Ya, di dalam tumor. Di tumor itu kan pertumbuhan sel itu ya, sehingga jenolan ya. Nah, sehingga di dalam jenolan itu kalau dibuka ya, itu ada cacing dalam. Nah ini cacing ini hidup pada benjolan pada dinding esofagus dan kadang-kadang juga pada lambung. Ini itu sangat kejadiannya jarang tapi patogen dia. Nah, hospes intermediernya adalah kumbang copropagus. Jadi kumbang pada kotoran sebenarnya ya, kumbang kotoran itu ya. Jadi kemudian bentuk telurnya seperti klit ya, dengan berembrio. Kemudian ciri khas yang lain adalah ekor cacing jantan berbentuk spiral. Jadi anjing itu terinfeksi apabila memakan daripada hospes intermediernya, yaitu kumbang. Nah ini ini cacingnya ya, ukurannya sekitar 2 sampai kalau pada ketemu pada anjing ada benjolan pada esofagus pada lambung itu patut kita curigai terhadap dari cacing esofagus. Kemudian cacing mata, Thalasia. Thalasia habitatnya pada kantung konjungtiva dan saluran air mata sapi. Cacing mata pada ruminansia, sapi, domba, kambing, dan kerbau. Jadi beberapa spesies, ya, ada Rhodesii dan Thalasia gulosa. Pada ini juga ada ya, pada anjing juga ada cacing mata. Pada anjing juga ada. Nah, bagaimana cirinya? Jadi tidak memiliki bibir, tapi tepi anterior rongga mulut terbalik keluar ya, terbagi menjadi 6 lekukan. Panjang cacing sekitar 1 sampai 2 cm dan berwarna putih. Kemudian cacing jantan pada mempunyai 14 pasang papila pre-kloaka dan 3 pasang pada posterior kloaka. Nah, siklus hidupnya adalah melalui hospes intermedier dari Musca lapipara. Jadi dari lalat, ya, lalat Musca. Nah, ini sebenarnya cacing ini khas ya, karena memang predileksinya pada mata dia ya, mata, kantung konjungtiva ya. Jadi kalau pada sapi terutama ya, jadi kalau ada sapi kelihatan matanya bengkak, berair, nah itu ciri khasnya ya dari thalasiasis, bengkak, berair, kemerahan. Ya. Jadi itu sudah kita curigai ya terhadap adanya cacing mata, ya, cacing mata. Nah itu kalau ada seperti itu tinggal membuka kelopak mata ya pada kantung konjungtivanya dilihat apakah ada cacing apa tidak. Nah ini adalah siklus hidupnya ya.
cacing mata yang predileksinya pada mata, ya, mata nah ini juga bersifat zoonosis dikatakan, ya, tapi jarang. Ini cacing mata, ini cacing jantan dan betinanya. Nah, juga ada pada anjing dan kucing, tapi adalah Thalassiya calipoida dan californiensis. Ya. Jadi cacing matanya, Pak. Kalau pada sapi, Gulosa dan Rhodesiae, kalau pada anjing dan kucing adalah Calipoda dan Californiensis. Nah ini cacing ini ya yang ada pada mata, dia akan mengeluarkan larva stadium 1 ya. Jadi stadium larva keluar bersama cairan dari mata ya. Jadi bersama dengan keluar bersama air mata ya, cairan air mata keluar, kemudian ada lalat ya. Jadi dengan adanya air mata itu ada lalat yang menghisap cairan air mata, sehingga larva ini akan ikut masuk ke dalam tubuh lalat ya, dalam terisap ya, karena lalat menghisap dari adanya, karena ini kan lalat itu suka akan cairan-cairan dari radang gitu ya, sehingga akan menghisap dari cairan mata ya, dari sapi maupun pada anjing maupun kucing, sehingga larva stadium 1 ikut terisap. Nah, dalam lalat ini ya, lalat muska ini akan berkembang menjadi larva stadium 3 ya, larva stadium 3. Nah, kemudian lalat yang mengandung larva stadium 3 ini apabila menggigit dari bagian mata dari sapi ya, dari sapi maupun anjing kucing, maka pada saat dia menghisap juga cairan mata, maka hewan itu akan terinfeksi. Jadi bukan penularnya bukan dengan cara makan dari lalat, tidak ya, tapi lalat itu hinggap pada bagian mata dari hostnya. Ya, kemudian ini sama juga ya pada anjing dan kucing. Ya. Ini merupakan, jadi anjing dan Indonesia merupakan hospes definitifnya. Nah ini kadang-kadang manusia juga disebut dengan host accidental ya, Jadi mungkin secara kebetulan dia terinfeksi oleh cacing mata. Jadi seperti ini ya. Jadi pada kantung konjungtiva, nah ini ya, kalau umpamanya ada sapi, anjing umpamanya kelihatan matanya berair gitu ya, kemudian bengkak, kemudian merah, karena memang di dalam matanya, ya, kantung konjungtivanya ada cacing, jadi mengiritasi dari mata. Nah, sehingga dengan adanya mengiritasi dari mata, otomatis akan menyebabkan radang pada kantung konjungtiva. Ya. Nah, dengan adanya radang pada kantung konjungtiva, sehingga hewan itu, ya, sapi maupun anjing akan mengeluarkan lakrimasi. Ya. Lakrimasi artinya mengeluarkan cairan mata yang berlebihan. Nah, ini biasanya melalui cairan air mata, itulah telur itu dikeluarkan bersama dengan cairan air mata. Nah, larva stadium 1 itu akan dimakan oleh lalat sebagai hospes intermediatnya. Kemudian di dalam probosis, ini larva itu akan berkembang menjadi stadium infektif. Ya. Jadi apabila kemudian lalat yang mengandung larva itu memakan cairan air mata lagi, ya ingat pada ini ya. Jadi lalat itu kan suka memakan cairan-cairan dari bagian dari tubuh dari hostnya. Ya. Sehingga maka bisa terinfeksi. Jadi itu siklus hidup dari Thalassiya. Kemudian ada juga genus Ocyspirura, cacing mata pada
cacing mata pada unggas, pada ayam. Jadi kalau pada ayam, ya terutama pada ayam kampung ini banyak. Jadi pada habitatnya, predileksinya pada membran nikitan dari ayam. Nah, spesiesnya adalah Osis-Spirura mansoni. Osis-Spirura mansoni. Ini morfologi ukuran cacing ya sekitar 1-2 cm, ya, bisa terkena kiri dan kanan dari mata, ya, bisa salah satu dari mata. Tidak morfologi tidak mempunyai bibir, ekor cacing jantan melengkung, ya, kemudian kurva di depan anus. Nah, ospes intermediarnya adalah coro, ya, jadi Pycnocephalus surinamensis, ya, ini seperti ini, ya. Ini kalau bahasa Indonesianya adalah apa namanya nih, ya? Lupa saya gitu. Jadi ayam itu terinfeksi apabila memakan dari ospes intermediar ini. Ospes intermediar, sehingga ayam itu akan terinfeksi oleh ini kejadiannya pada ayam kampung itu lumayan banyak, ya, sehingga pada infeksi berat akan menyebabkan kebutaan, ya, kebutaan gangguan penglihatan daripada ayam tersebut. Begitu juga pada Thalassea, ya, akan menyebabkan kebutaan kalau pada infeksi yang berat. Nah ini, ya, jadi pada ayam, ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita membuka kelopak matanya, ya, karena di membran nikitannya, ya. Nah, kecoa, ya, lupa saya gini, ini kecoa, ya. Os intermediarnya coro atau bahasa Indonesia adalah kecoa. Ini kalau sudah ini kecoa termakan, ya, ini telur yang dikeluarkan bersama dengan feses, ya. Kemudian telur ini dimakan oleh kecoa. Dalam kecoa akan berkembang menjadi lapas tadi 3, ya. Nah, ini dimakan oleh ayam, kemudian ini pada Tombolo akan pada Esophagus akan keluar, kemudian melalui dus, kemudian akan masuk ke dalam mata, ya, karena hubungan antara Esophagus dengan ke mata itu ada gininya, ya. Nah, di mata lah menjadi cacing dewasa. Kemudian bertelur di bagian saluran ini sehingga tertelan dan keluar melalui feses. Nah, beda dengan Osis-Spirura, ya, Osis-Spirura mansoni itu diagnosanya kalau diagnosanya pasti adalah menemukan cacingnya, itu sudah gampang, ya, karena memang di bagian matanya, tapi telurnya itu keluar bersama dengan feses, ya. Kalau umpama Thalassea itu telurnya keluar bersama cairan air mata, itu bedanya, ya. Kalau ini keluar bersama dengan feses. Kemudian tetrameres, ya, tetrameres. Ini adalah tetrameres. Cacing betinanya adalah bentuknya bulat, jadi proventriculus, ya, proventriculus sering Tetrameres americana dan Tetrameres piscispina. Jadi bangsa unggas. Predileksinya adalah pada proventriculus. Jadi proventriculus. Nah, kalau umpamanya ini gampang sekali kita mendiagnosa, ya, kalau karena bentuk cacing ini bulat kemerahan, ya, bulat kemerahan itu biasanya pada ayam kampung, ya, pada ayam atau pada itik, ya. Nah, begitu kita nekropsi, ya, kita lihat bagian serosanya, ya, itu kelihatan di dalamnya ada bintik-bintik warna merah, bintik-bintik warna merah.
Bintik-bintik merah itu adalah merupakan cacing tetrameres. Nah, biasanya kalau ayam sudah terinfeksi oleh tetrameres ini, ya, itu akan menyebabkan ayam itu sangat kurus karena gangguan dalam ini merupakan lambung kelenyar, sehingga mungkin dengan adanya tetrameres pada lambungnya sehingga fungsi daripada proventriculus tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan biasanya pencernaan tidak baik, sehingga ayam itu akan kelihatan kurus sekali. Nah, ini kalau cacing jantannya adalah biasa bentuknya gilik, ya, karena ini cacing nematoda, sedangkan kalau yang betina bentuknya bulat ini ya. Nah, ini biasanya yang ini adalah bentuk kepalanya ini ya, bentuk kepalanya ini adalah bagian badannya. Nah, telur berdinding tipis dan berembrio, ya, sehingga pada ayam ya, jadi kalau menemukan di fesesnya telur berembrio itu banyak ininya ya, diagnosanya ya, bisa tetrameres, bisa aquaria, ya, bisa berbentuk cacing mata. Jadi itu ya, jadi ospes intermediernya adalah belalang dan coak juga bisa ya. Jadi belalang itu merupakan banyak belalang itu ya merupakan ospes intermedier dari berbagai penyakit cacing ya, cacing pada ayam. Ini tetrameres yang jantan ya, bentuknya gilik dia ya, yang gilik. Jadi morfologinya pseudolabianya kecil, kapsul bukalis dan sipagus berbentuk silindris. Jadi ini ya, sipagusnya berbentuk silindris. Cacing jantan menyerupai benang dan putih. Jadi gilik ya, seperti cacing benang dan putih. Betina merah bentuk bulat. Nah, itu beda antara cacing jantan dan cacing betina. Dan prediksinya pada Propithecus. Nah, kemudian lanjut ke ordo Enoplida ya, Enoplida. Trichinella ya, Trichinella spiralis. Jadi hostnya adalah pada babi, bisa pada tikus, manusia. Nah, ini yang peka pada babi sering, sapi, domba, dan kambing. Nah, habitatnya, predileksinya adalah cacing dewasanya adalah pada usus halus, sedangkan bentuk larvanya adalah pada urat daging, ya, pada urat daging, masseter, interkosti, dan lidah. Ini pada urat daging, kenapa masseter, interkosti, dan lidah adalah otot-otot yang bergerak. Ya. Misalnya larva itu membentuk kapsul, ya. Pasti di dalam tubuh kapsul itu ada cacing Trichinella spiralis. Jadi larvanya ada di dalam daging. Cacing morfologi cacing jantan ya harusnya ditonjolkan, tidak mempunyai spikulum ya, tidak mempunyai spikulum, bersifat pipipar, dia mengeluarkan larva. Jadi pulpanya adalah pertengahan dari oesophagus, jadi agak dia di anterior sekali ya. Jadi cacing ini ukurannya kecil sekali, 1,4 mm. Tapi yang justru yang berbahaya ini adalah bentuk larvanya dibandingkan dengan cacing. Ini cara penularannya ya. Kista dari merupakan stadium infektifnya ya, kista pada daging, misalnya pada babi, ya, pada babi. Ya. Nah, kista ini termakan, ya. Misalnya kalau babi, kok bisa babi makan babi gitu ya. Artinya kalau babi itu dikasih makan sisa-sisa makanan, ya sisa-sisa makanan yang masih ada, misalnya ada larva, ada kista di dalam sisa makanan itu, maka terbebaslah larva dari cacing ya. Nah, larva bebas menjadi cacing dewasa di dalam usus halus dia ya. Menjadi cacing dewasa di dalam usus halus dari hewan tersebut. Nah, kemudian
cacing dewasa dalam usus ini akan kawin, kemudian yang betina akan mengeluarkan larva. Larva ini akan masuk ke dalam, ya, larva ini akan masuk ke dalam saluran limfe, kemudian akan menuju pada dan membentuk kista di dalam urat daging atau otot. Nah ini membentuk kista, ya. Nah, inilah merupakan kista di dalam kista, ya, di dalamnya ada larva, ini merupakan stadium adaptif. Nah pada manusia ini bersifat zoonosis, ya. Apabila larva ini dimakan oleh manusia, sehingga termakan oleh misalnya daging babi yang ada kistanya, ya, daging babi ada kista dari Trichinella spiralis dimakan oleh manusia, maka di dalam usus halus manusia ini akan terjadi menjadi cacing dewasa. Nah kemudian cacing betina di dalam usus akan mengeluarkan larva, kemudian larva ini akan menuju saluran limfe dan nah ini yang berbahaya, ya. Jadi kista akan terbentuk di dalam otot-otot pada manusia. Nah, ini yang sangat berbahaya, bisa misalnya pada urat saraf, ya, pada saraf, pada otak. Nah, ini justru sangat berbahaya sekali, ya. Ini dan kista ini dikatakan menurut Juna bisa bertahan sampai 30 tahun kalau tidak diobati, ya. Kalau tidak diberikan obat cacing, ya, tapi obat cacing kalau sudah kista itu akan sulit juga ditembus, ya. Karena memang terlindungi dia, sehingga kalau diberikan obat dia tidak bisa, kecuali obat-obat yang bisa menghancurkan dari kista tersebut. Nah ini beberapa ilustrasinya, ya, cacing jantan dan betina, ya, kawin, larva. Nah, dalam sirkulasi saluran limfe, otot, ya. Ini ototnya, membentuk kista pada otot. Ya. Nah, kemudian apabila daging ini dimakan, ya, ini keluar larvanya, larva dalam usus halus, cacing dewasa, ya, dan betina, ya. Kemudian ini mengeluarkan larva ke dalam sirkulasi membentuk kista lagi. Nah, begitu seterusnya, ya, dalam siklus hidup daripada Trichinella. Ya, ini sama juga, ya, beberapa ilustrasi. Apabila umpamanya stadium-stadium larvanya pada otot-otot, pada otak, ya, pada jantung, ya, itu yang justru sangat berbahaya sehingga menimbulkan gangguan-gangguan pada posnya, itu misalnya pada manusia itu sangat berbahaya. Kemudian genus Trichuris, cacing cambuk, ya, cacing cambuk. Ini kalau Trichuris itu bisa pada hostnya bisa pada semua hewan kecuali pada unggas. Ya. Sering sebagai cacing cambuk, ya. Kalau pada babi Swiss, kalau pada anjing Trichuris pulpis, kemudian pada domba kami itu Trichuris opis, kemudian pada ruminansia itu pada sapi, ya, pada Trichuris discolor. Nah ini cacing cambuk pada sekum, prediksi pada sekum.
Nah, ini bagian posteriornya, ini pada bagian anterior. Pada kecil ini bagian anterior. Nah, bagian anterior panjang dan tipis, sedang posterior tebal. Nah, ini bagian ciri khasnya kalau jantan itu bergulung dia, ya, membedakan dalam keadaan segar. Bagaimana cara membedakan jantan dan betina, ya? Jadi yang jantan itu bergulung dia, ya. Nah, kemudian kalau preparat permanen, ya, itu gampang kita membedakan yang jantan. Karena yang jantan itu ada spikulanya, bagian posteriornya, mencuat spikulanya. Nah, ciri khasnya dari telurnya, dinding tebal, ya, dengan sumat di kedua ujungnya, ada penonjolan, plag, disebut dengan plag, ini dua ujung berwarna coklat tua. Nanti ada telur yang mirip seperti ini, kapilaria mirip, ya, tapi warna yang berbeda, kemudian plagnya tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan tricuris. Ini adalah siklus hidup tricuris, jadi karena dindingnya tebal. Kalau telur yang dindingnya tebal itu tidak akan menetas di alam di luar, ya, di lingkungan, ya. Jadi karena ini dinding yang tebal, dia bisa bertahan sampai beberapa tahun gitu, ya. Jadi karena dindingnya tebal, jadi lebih tebal dibandingkan dengan telur askaris. Jadi kemudian stadium infektifnya adalah telur yang mengandung larva stadium 3 atau larva stadium 2, ya. Nah, ini dimakan oleh anjing, ya, atau host yang lain, maka di dalam saikum itu akan berkembang menjadi cacing dewasa. Nah, ini cacing pada saikum, nah ini yang berbahaya, ini bagian anteriornya masuk ke dalam submukosa. Nah, inilah mengisap darah. Inilah yang berbahaya, ya, dari cacing ini, ya. Dia mengisap darah dan sulit dia dikeluarkan karena memang bagian anteriornya itu akan masuk untuk mengisap darah sehingga menimbulkan luka-luka pada tempat seleksinya. Terakhir adalah genus Capillaria, itu ada pada mamalia dan ada juga pada unggas, ya. Genus Capillaria. Jadi kalau siklus hidupnya bisa secara langsung, yaitu kalau Capillaria pada mamalia itu siklus hidupnya adalah secara langsung, ya, melalui telur infektif. Kalau pada unggas itu adalah melalui hospes intermediate, cacing tanah. Ini kalau pada mamalia, Bopis itu pada ruminansia, aeropila, dan pada saluran pernapasan dari anjing dan kucing, ini yang sangat berbahaya, ya, Capillaria aeropila. Plika itu pada ginjal dari anjing dan kucing, kemudian hepatika adalah pada hewan pengerat. Hepatika itu, Capillaria hepatika itu pada hewan pengerat, misalnya pada tikus. Nah, ini adalah siklus hidupnya, ya. Jadi Capillaria. Jadi kalau pada mamalia adalah tidak melalui hospes intermediate. Jadi telur yang dikeluarkan ini dalam lingkungan akan berkembang, ya. Jadi ini yang menjadi stadium infektif, ya. Kemudian bisa dimakan oleh host definitif. Ini contoh daripada Capillaria hepatica pada hewan pengerat. Nah, apa bahaya, apa patogenitasnya pentingan pada Capillaria hepatica yang ada pada tikus, ya. Nah, kalau yang Capillaria hepatica yang ada pada tikus itu adalah bersifat zoonosis dia, ya. Jadi kalau di lingkungan ini, ya, nah kalau dimakan oleh manusia maka pada manusia bisa terinfeksi. Jadi kalau umpamanya telur yang ada telur dari Capillaria di lingkungan ini mencemari makanan atau misalnya sayur-sayuran atau air, kemudian dimakan oleh manusia, maka manusia itu bisa terinfeksi. Ini yang bersifat zoonosisnya, ya. Kalau yang lain tidak bersifat zoonosis. Kalau pada unggas, nah ini, ya, jadi ada Caudenplata, Annulata, Contorta, ya. Ini banyak spesiesnya, ya. Hospes intermediate adalah melalui cacing tanah.
Ini pada ayam ya, banyak ini pada ayam ya, tapi cacingnya jarang ketemu ya. Saya tidak pernah menemukan cacingnya, tapi telurnya sering ya. Ini mungkin cacingnya kecil sekali ya, langsing secara keseluruhan, tipis ya. Nah ini telurnya mirip dengan trigris, ya, tapi warnanya yang berbeda, kemudian pelangnya juga tidak terlalu menonjol. Baik, itu ya. Jadi kuliah hari ini, ya. Jadi dari ordo, Spirurida dan Enopida. Silakan kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Kemudian kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke sesi presentasi ya, karena memang waktunya lagi 40 menit ya. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan untuk presentasi bisa dimulai. Oke, baik dok, di kelas A izin share screen ya dok. Suaranya kurang keras, tidak terdengar dengan jelas. Ini izin untuk share screen, Dok. Ya, Izin untuk masuk. Om Swastiastu. Kami dari kelas A, Dok. kelas A ya. Ini, Dok. Pesertanya siapa nih? Ada Ida Ayu Gayatri dengan NIM belakang 059. Arviola Atafeisa dengan NIM belakang 064 dan Niketut Rahma dengan NIM belakang 071, Dok. Oke. Nomor 13, 14, 15 ya. Iya, Dok. Ya. Ya, silakan dimulai. Nematoda spirulina pada anjing. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai nematoda spirurida pada anjing. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ida Ayu Gayatri Widyastiti dengan NIM 23095111059, Harfiol Atafaisa dengan NIM 230951164, dan Niketut Rahma Desinta Putri dengan NIM 23095111071. Next slide. Nematoda spirurida. Nematoda spirurida ini adalah kelompok cacing parasit yang termasuk dalam filum nematoda dan hidup di dalam jaringan tubuh inang. Cacing ini seringkali ditemukan di pembuluh darah, saluran pencernaan, dan organ pernafasan dari hewan yang terinfeksi. Spirurida ini sangat bergantung pada inangnya untuk nutrisi dan reproduksi yang sering menyebabkan penyakit atau kerusakan organ pada inangnya. Siklus hidup spirurida ini menyebabkan inang perantara, lalu setelah cacing ini berkembang dalam tubuh inang perantara ini, mereka akan mencapai tahap infektif di mana mereka kemudian akan ditularkan ke inang definitif melalui gigitan atau konsumsi
serangga yang terinfeksi. Next slide. Ciri umum, Nematoda spirurida ini memiliki bentuk tubuh yang panjang dan ramping atau silindris. Beberapa spesies dari mereka tidak memiliki bibir, namun sebagai gantinya mereka dilengkapi dengan pseudolabia atau kordon di sekitar mulut yang berfungsi untuk membantu menelan makanan. Alat kelamin pada jantan biasanya tidak dilengkapi dengan gubernaculum atau struktur pendukung. Lalu reproduksi pada betina bersifat vivipar atau ovovivipar, yang artinya mereka dapat menghasilkan larva atau telur embrio. Pada banyak spesies Spirurida, ujung posterior pada jantan ini seringkali melingkar atau berbentuk spiral yang akan membantu mereka dalam proses reproduksi. Spirurida ini sangat bergantung pada serangga sebagai faktor perantara untuk membantu perkembangan larva sebelum mencapai tahap infektif. Setelah larva mencapai tahap infektif, mereka dapat menginfeksi inang definitif melalui gigitan atau konsumsi serangga yang terinfeksi. Boleh di next slide? Morfologi pada Nematoda spirurida, di bagian anterior atau depannya terdapat faring yang berfungsi sebagai alat penelan makanan dan menyalurkan makanan dari mulut ke usus. Lalu terdapat cincin syaraf atau neural ring yang berperan sebagai pusat sistem syaraf nematoda. Cincin syaraf ini menghubungkan syaraf yang mengendalikan gerakan serta organ sensorik. Terdapat juga sistem ekskresi yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme. Lalu ada usus yang berperan dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi. Anus berada di bagian paling belakang atau posterior tubuh, berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan atau pencernaan. Kemudian pada bagian reproduksi, pada jantan ini terdapat testis yang menghasilkan sperma, serta spikula yang digunakan selama kopulasi untuk mengalirkan sperma ke tubuh betina. Sementara pada betina terdapat ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur, serta juga terdapat uterus, yaitu tempat disimpannya telur setelah dibuahi sebelum akhirnya nanti akan dikeluarkan melalui vulva. Boleh di next slide? Siklus hidup Nematoda spirurida ini dimulai ketika telur dikeluarkan melalui feses inang definitif, yang kemudian akan dimakan oleh inang perantara seperti nyamuk, kumbang, atau serangga lainnya. Di dalam tubuh inang perantara ini, telur akan menetas menjadi L1 atau larva tahap awal. Larva ini kemudian akan mengalami perkembangan lebih lanjut menjadi L2 atau larva tahap kedua di dalam tubuh serangga tersebut. Setelah itu L2 akan berkembang kembali menjadi L3 atau infektif yang siap untuk menularkan infektif ke inang definitif. Lalu inang definitif ini bisa menjadi terinfeksi ketika digigit oleh serangga yang membawa L3 infektif ini atau melalui konsumsi inang perantara yang terinfeksi. Setelah masuk ke tubuh inang definitif, L3 berkembang menjadi cacing dewasa di organ-organ tertentu seperti pembuluh darah, esofagus, atau jaringan lainnya. Cacing dewasa ini kemudian menghasilkan telur yang akan dikeluarkan melalui feses inang definitif, lalu kemudian siklus ini akan berulang kembali. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Viola atas penjelasannya mengenai Nematoda spirurida. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan genus-genus dari Nematoda spirurida yang salah satunya itu adalah genus Dirofilaria. Boleh tolong di next slide? Nah, di sini saya akan membahas spesies dari genus Dirofilaria yaitu Dirofilaria imitis. Dirofilaria imitis atau yang dikenal juga dengan heartworm atau cacing jantung pada anjing. Untuk klasifikasinya sendiri itu Dirofilaria ini termasuk dalam kingdom Animalia, phylum Nematoda, kelas Sechanetea,
Ordo Spirurida, famili Viridae, genus Dirifilaria, dan merupakan spesies Dirifilaria imitis. Lalu untuk morfologinya itu bentuknya tipis menyerupai benang, memiliki panjang 12-20 cm, berwarna putih kekuningan, lalu pada ujung posterior cacing jantan itu berbentuk kumparan atau spiral, yang ini bisa kita lihat juga dalam PPT. Lalu cacing betina melahirkan larva hidup yang disebut mikrofilaria. Dan Dirofilaria imitis dewasa sebagian besar hidup di ventrikel jantung kanan dan di arteri pulmonalis. Boleh tolong di next slide. Nah, lalu siklus hidup dari Dirofilaria imitis ini diawali dengan serangga penghisap darah seperti nyamuk jenis Culex atau Aedes, seperti yang tadi doknya juga jelaskan, yang menghisap darah dari anjing yang menderita Dirofilaria imitis, sehingga nyamuk yang menghisap mikrofilia dari anjing tersebut jadinya mikrofilaria itu masuk ke dalam tubuh nyamuk dan lalu berkembang menjadi dari stadium 1 sampai stadium 3 yang menjadi infektif. Lalu ketika nyamuk tersebut menghisap anjing lain, mikrofilia stadium 3 itu juga dilepaskan lalu masuk ke dalam jaringan kulit anjing tersebut, lalu berimigrasi dan berkembang di antara otot-otot dan akhirnya menembus pembuluh darah untuk mencapai jantung dan arteri pulmonalis pada stadium 5. Boleh tolong di next. Nah, lalu genus lain dari nematoda Spirurida adalah genus Teletzia. Genus Teletzia atau yang dapat dikenal dengan cacing mata yang dapat menginfeksi berbagai hewan seperti anjing, sapi, kuda dan kucing. Namun untuk anjing itu ada genus Teletzia. Boleh di next. Ya. Di sini saya akan membahas genus Teletzia spesies Teletzia calipaida. Untuk klasifikasinya sendiri, Teletzia calipaida ini berasal dari kingdom Animalia, phylum Nematoda, kelas Secenentea, ordo Spirurida, famili Telatzidae, genus Teletzia, spesies Teletzia calipaida. Lalu untuk morfologinya adalah Teletzia calipaida ini berbentuk panjang dan tipis seperti benang. Lalu panjang tubuh Teletzia ini yang jantan itu 5-12 mm, sedangkan yang betina itu 10-20 mm. Badannya itu tubuhnya berwarna putih dan mulutnya berbentuk heksagonal. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Selanjutnya merupakan siklus hidup dari genus Telesia sendiri. Yang pertama, itu ada kutu dewasa melepaskan larva secara ovoviviparar di konjungtiva inang definitif. Selanjutnya, larva tahap pertama dicerna inang perantara serangga saat memakan air mata inang definitif. Yang ketiga, tahap selanjutnya, larva berkembang menjadi larva L3 yang efektif pada inang perantara. Tahap terakhir, anjing berfungsi sebagai inang definitif utama ketika inang perantara serangga memakan air mata mereka. Bisa di next. Selanjutnya yaitu genus Spirocerca. Bisa dilanjut. Salah satu dari genus Spirocerca ini yaitu Spirocerca lupi yang memiliki klasifikasi kingdom Animalia, phylumnya Nematoda, kelasnya Chromadorea, ordonya Spirurida, familinya Spirocercidae, genusnya Spirocerca, spesiesnya Spirocerca lupi. Morfologinya sendiri yaitu cacing dewasa tampak berwarna merah darah dengan jantan berukuran 5-8 cm dan betina 3-5 cm dan hidup berkelompok dalam granuloma esophagus distal
dan juga di dinding lambung dan usus bagian atas. Cacing jantan memiliki sayap, ekor, dan 2 spikula berukuran berbeda, 2,5 dan 0,6 mm. Vulva cacing betina ditemukan pada bagian anterior esophagus. Bisa dilanjut? Selanjutnya merupakan siklus hidup dari genus Spirocerca. Yang pertama yaitu larva L3 muncul dari kumbang kotoran di dalam perut, menembus dinding perut, dan bermigrasi ke arteri lambung. Larva kemudian bergerak ke hulu menuju aorta. Tahap kedua, yaitu larva L3 dapat menghabiskan waktu hingga 3 bulan di dalam nodul dinding aorta. Di sini, larva L4 memasuki tahap menjadi dewasa. Proses ini mengakibatkan bentuk aneurisma di dalam dinding aorta. Yang ketiga, migrasi melalui aorta dan ke dinding esofagus terjadi, di mana lebih banyak nodul masing-masing berisi beberapa cacing dewasa terbentuk. Selanjutnya, telur ditelan dan dikeluarkan melalui tinja, lalu dicerna oleh kumbang kotoran saat makan. Larva mentas dari telur dan membentuk kista di dalam kumbang kotoran. Bisa dilanjut? Selanjutnya merupakan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma. Kesimpulan dari presentasi kami pada pagi hari ini adalah Nematoda spirorida adalah cacing parasit yang hidup di dalam jaringan tubuh inang, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, dan organ pernafasan. Spirorida ini membutuhkan inang perantara seperti nyamuk atau serangga lainnya untuk melanjutkan siklus hidupnya. Di dalam inang perantara ini, cacing berkembang menjadi larva infektif yang kemudian akan menginfeksi inang definitif. Setelah menginfeksi inang definitif, cacing ini akan berkembang menjadi dewasa dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius. Beberapa genus dari kelompok Spirurida ini yang terdapat pada anjing antara lain adalah Drosophila immitis yang menyebabkan heartworm pada anjing yang dapat mengakibatkan gagal jantung. Lalu ada Spirocerca lupi yang menyebabkan pembentukan granuloma di esofagus yang dapat berpotensi menyebabkan kanker. Lalu ada Telesia menginfeksi mata, dapat menyebabkan iritasi yang juga dapat menyebabkan kebutaan pada inang. Nah, parasit-parasit ini sering ditularkan melalui gigitan serangga sebagai inang perantara yang memungkinkan cacing menyelesaikan siklus hidupnya dan menginfeksi inang definitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau tambahan, dipersilahkan. Terima kasih. Ada yang bertanya? Jadi dari presentasi tadi ya, Ordospirurida pada anjing ya, itu ya tugasnya ya. Jadi ada 3 di Rupilaria, Telasia, Spirocerca. Jadi yang paling penting ya, yang paling sering nanti ya dari yang ditemukan di lapangan itu adalah di Rupilaria, ya, di Rupilaria immitis, cacing jantung. Itu penyakit yang kalau di daerah endemis, daerah di Jawa itu ya, di Jawa itu sering ada kejadian prevalensinya tinggi, gitu ya. Karena termasuk endemis di sana, sehingga nanti kalau umpamanya anjing kucing ada gejala seperti anemi ya, kemudian gangguan pernapasan, itu patut dicurigai terhadap adanya di Rupilaria. Di samping dengan diagnosa dengan yang paling konvensional, diagnosanya adalah melalui pemeriksaan darah ya secara natif ya. Kemudian nanti ada metode-metode yang khusus untuk pemeriksaan di Rupilaria ini. Nah, sedangkan seperti telasia, cacing mata mungkin tidak terlalu banyak kejadiannya, tapi penting juga. Dan juga kalau untuk Spirocerca juga tidak begitu banyak ya, tapi
mungkin lebih banyak pada anjing-anjing yang anjing-anjing liar itu ya, karena memang ini kan kontaknya dengan adanya auspes intermedier. Baik, kalau tidak ada dilanjutkan dengan presentasi kelas yang lain ya. Kelas C. Izin untuk share screen, Dok. Nanti silakan dari paper dan PPT-nya ya, karena sekarang OAC-nya belum berfungsi dengan baik ya. Silakan dikirim melalui WA saya ya. Baik, Dok, izin masuk. Selamat pagi. Silakan, udah kelihatan ya. Baik, Dok. Selamat pagi, Dok, dan teman-teman sekalian. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C5 akan mempresentasikan materi Spirurida pada sapi. Adapun anggota kelompok kami, bisa di next slide. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ida Bagus Trinayana Adhikarya Surananda dengan NIM akhir 129, lalu ada JJZ Sri Hasti Handayani dengan NIM akhir 096, besok ada Aurelia Septiana dengan NIM akhir 102. 096 102 129. Ya. Baik, bisa di next slide.